wabarakatuh. Kami dari kelompok materi 3. Perkenalkan, nama saya Hasanul Arifi, NIM 180401181. Rekan saya Reski Kurnia Putra, NIM 180401202. Dan rekan saya satu lagi, Arif Hidayat, NIM 180401180. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Sistem Pendeteksi Penyusup Menggunakan Instruction Detection System atau yang disingkat IDS. IDS adalah perangkat atau aplikasi perangkat lunak yang memantau jaringan atau sistem untuk aktivitas berbahaya atau pelanggaran kebijakan. Setiap aktivitas penyusupan atau pelanggaran biasanya dilaporkan ke administrator atau dikumpulkan secara terpusat menggunakan sistem informasi keamanan dan manajemen kejadian. Sistem SIEM menggabungkan keluaran dari berbagai sumber dan menggunakan teknik penyaringan alarm untuk membedakan aktivitas berbahaya dari alarm palsu. Sistem deteksi intrusi atau IDS, sistem yang digunakan untuk mendeteksi gangguan tidak sah ke dalam sistem dan jaringan komputer. Intrusi deteksi sebagai teknologi bukanlah hal baru. Itu telah digunakan dari generasi ke generasi untuk mempertahankan sumber daya yang berharga. Selama bertahun-tahun, deteksi intrusi telah digunakan oleh individu dan perusahaan dalam berbagai cara, termasuk cara mendirikan dan pagar di sekitar sumber daya berharga, dengan kotak penjaga untuk menonton kegiatan mengelilingi tempat sumber daya. Seseorang telah menggunakan anjing, lampu banjir, pagar elektronik, dan televisi sirkuit tertutup, dan lainnya. Gadget yang waspada untuk dapat mendeteksi gangguan. Fungsi Intrusion Detection System. Yang pertama, sistem mendeteksi adanya intrusion yang dilakukan oleh intruder atau pengganggu penyusup dalam jaringan. Yang kedua, sistem keamanan yang bekerja bersama firewall untuk mengatasi intrusion. Yang ketiga, sebuah metode pengamanan jaringan dengan melakukan pendeteksian terhadap gangguan-gangguan atau intrusion yang mengganggu. Yang keempat, sebuah aplikasi perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Implementasi dan cara kerja IDS. 1. Cara yang paling populer adalah dengan menggunakan pendeteksian berbasis signature, atau seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus, yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Yang kedua, metode selanjutnya adalah dengan mendeteksi adanya anomali, yang disebut sebagai anomali based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Yang ketiga, teknik lainnya yang digunakan adalah dengan memantau berkas-berkas sistem operasi, yakni dengan cara melihat apakah ada percobaan untuk mengubah beberapa berkas sistem operasi, utamanya berkas log. Baiklah, saya melanjutkan presentasi dari Hasanul Arifi, yaitu sekarang kita akan membahas jenis IDS. Yang pertama yaitu Network Based Intrusion Detection System atau NINS. Semua lalu lintas yang mengalir ke sebuah jaringan akan dianalisis untuk mencari apakah sebuah percobaan, serangan, atau penyusup ke dalam sistem jaringan. NINS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat pada pintu masuk jaringan. Yang kedua yaitu Host Based Intrusion Detection System atau HIDS, yaitu aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalam atau tidak. HIDS seringnya diletakkan pada server kritis di jaringan seperti halnya firewall, web server, atau server yang terkoneksi ke internet. Alasan kita menggunakan IDS yaitu yang pertama suitability, di mana suitability ini yaitu suatu aplikasi IDS yang cenderung fokus pada skema manajemen dan arsitektur jaringan yang dihadapkannya.
flexibility, yaitu aplikasi IDS yang mampu beradaptasi dengan spesifikasi jaringan yang akan dideteksi oleh aplikasi tersebut. Yang ketiga, protection, yaitu aplikasi IDS yang secara ketat memproteksi gangguan yang sifatnya utama dan berbahaya. Yang keempat yaitu interoperability, di mana aplikasi IDS yang secara umum mampu beroperasi secara baik dengan perangkat-perangkat keamanan jaringan serta manajemen jaringan lainnya. Yang kelima yaitu comprehensive defense, yaitu kelengkapan yang dimiliki oleh aplikasi IDS ini mampu melakukan sistem pendeteksian secara menyeluruh seperti pemblokiran semua yang berbentuk Java applet, memonitor isi dari suatu mail. Yang keenam yaitu event management, konsep IDS yang mampu melakukan proses manajemen suatu jaringan serta proses kelaporan pada saat dilakukan setiap pelacakan. Bahkan aplikasi ini mampu melakukan updating pada sistem basis data pola suatu gangguan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, active response, di mana pendeteksi gangguan ini mampu secara cepat untuk mengkonfigurasi saat munculnya suatu gangguan. Biasanya, aplikasi ini berintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti aplikasi firewall serta aplikasi IDS. Ini dapat mengkonfigurasi ulang spesifikasi routernya pada jaringan. Selanjutnya yaitu support, lebih bersifat mendukung pada suatu jenis produk apabila diintegrasikan dengan aplikasi lainnya. Kelebihan IDS, yaitu yang pertama memiliki akurasi keamanan yang baik. Yang kedua, mampu mendeteksi dan mencegah serangan. Yang ketiga itu memiliki cakupan yang luas dalam mengenal proses attacking. Yang keempat itu dapat memberikan informasi tentang ancaman-ancaman yang terjadi. Yang kelima memiliki tingkat forensik yang canggih dan mampu mengatasi reporting yang baik. Yang keenam memiliki sensor yang dapat dipercaya untuk memastikan pendeteksian dan pencegahan. Teknik deteksi IDS ada dua, yaitu teknik deteksi anomali atau anomaly detection atau behavior based, di mana behavior based ini adalah cara kerja IDS dengan mendeteksi adanya penyusupan dengan mengamati adanya kejanggalan pada sistem, yaitu adanya keanehan dan kejanggalan dari kondisi pada sistem yang normal. Yang kedua yaitu teknik deteksi penyalahgunaan atau sering disebut dengan misuse detection atau knowledge based, di mana knowledge based ini adalah IDS mengenali adanya penyusupan dengan cara menyadap paket data, kemudian membandingkannya dengan database rule pada IDS tersebut. Database rule tersebut dapat berisi signatur paket serangan. Jika pattern atau pola paket data tersebut terdapat keamanan dengan rule pada database rule pada IDS, maka paket tersebut dapat dianggap sebagai serangan. Baiklah, di sini saya Erik Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Rizky tadi tentang risiko penggunaan IDS. Yang pertama adalah alarm palsu. Sering terjadinya alarm ataupun gangguan yang bersifat palsu. Yang kedua yaitu kode-kode untuk exploit dengan mudahnya dimodifikasi oleh penyelenggara. Jadi sangat kemungkinan sekali banyak terjadi variasi pada kodenya. Yang ketiga adalah apabila jumlah alert banyak dan sulit untuk menyaring mana yang memang benar-benar serangan atau bukan. Yang keempat, IDS tidak dapat mendeteksi adanya serangan karena tidak mengenal signaturnya. Dan yang kelima terakhir yaitu data overload. Nah, dan selanjutnya yaitu contoh dari program IDS. Yang pertama adalah TCP/LocksD, yang dimana yaitu program yang mendeteksi scan adalah scanning yang dilakukan tanpa harus membuat sebuah sesi TCP. Sebuah koneksi TCP dapat berbentuk jika klien mengirim paket dan server mengirimkan kembali paketnya dengan urutan tertentu secara terus-menerus sehingga sesi TCP dapat berjalan.
Terus yang kedua yaitu host centric, yaitu program yang mendeteksi login anomali. Terus yang terakhir yaitu Snort, merupakan suatu perangkat lunak untuk mendeteksi penyusup dan mampu menganalisa paket yang melintasi jaringan secara langsung dan melakukan pencatatan dan ke dalam penyimpanan data serta mampu mendeteksi berbagai serangan yang berasal dari luar jaringan. Itulah dari presentasi di mana kita dapat menyimpulkan yaitu Intrusion Detection System atau IDS berguna untuk sistem pencegahan penyusupan atau serangan yang dilakukan untuk melumpuhkan sebuah komputer server suatu jaringan. Terus beberapa banyak pun administrator yang bertugas untuk mendeteksi atau menganalisis intrusi secara manual tidaklah efektif jika dibandingkan dengan penggunaan komponen pendeteksi intrusi seperti IDS. Meskipun demikian, tidak ada jawaban yang jelas mengenai teknik mana yang lebih baik karena masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Bukan IDS yang mengamankan suatu organisasi, tetapi orang-orang yang manajemennya. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.